Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rahadianto, mahasiswa Universitas Nusa Putra, Prodi Teknik Mesin, angkatan 19. Di sini saya akan sharing pengetahuan yang saya ketahui tentang perencanaan sambungan welding. Sambungan welding merupakan sambungan dua logam dengan cara pemanasan, baik dengan logam pengisi ataupun tidak. Sambungan ini terjadi saat logam pada kondisi plastis atau leleh. Sambungan welding ini merupakan sambungan tetap, dan sambungan ini juga menghasilkan kekuatan yang besar. Proses pengelasan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada pengelasan dengan menggunakan panas saja atau fusion welding, meliputi thermite welding, gas welding, dan juga electrical welding. Sedangkan yang kedua ada forge welding atau pengelasan dengan menggunakan panas dan juga tekanan. Selanjutnya sambungan-sambungan yang ada pada pengelasan atau welding. Yang pertama ada lap joint atau sambungan tumpang tindih. Jadi sambungan ini tumpang tindih antara material yang satu dengan material yang lainnya, atau bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kemudian ada butt joint. Butt joint merupakan sambungan yang proses penyambungannya berada di ujung kedua benda yang akan disambung. Kemudian ada sambungan T, merupakan sambungan yang dibentuk dengan memotong dua bagian benda secara 90 derajat, kemudian meletakkan satu bagian di tengah bagian yang lainnya, atau jika diperagakan kurang lebih seperti ini sambungannya, atau seperti ini juga. Jadi membentuk huruf T seperti itu. Kemudian ada corner joint. Corner joint ini juga hampir sama seperti sambungan T, akan tetapi penempatan bagiannya tidak di tengah-tengah, tetapi di ujung. Jadi jika divisualkan seperti ini, membentuk huruf L. Kemudian ada edge joint edge joint merupakan sambungan yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih bagian yang akan ditempatkan secara paralel. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengelasan GMAW atau gas metal arch welding. Pengelasan GMAW adalah salah satu jenis proses pengelasan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang dikonversi menjadi energi panas. Proses las ini menggunakan kawat las yang digulung dalam roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam las yang mencair saat proses pengelasan berlangsung. Pengelasan ini menggunakan lumayan banyak alat. Yang pertama ada mesin las, mesin utama yang digunakan untuk proses pengelasan. Mesin ini terdapat banyak komponen yang berguna untuk mengonversi energi listrik menjadi energi panas maupun fungsi lainnya. Kemudian ada tabung gas, tabung untuk menyimpan gas pelindung. Ada welding gun, alat keluarnya gas, dan juga kawat las untuk melakukan proses pengelasan seperti itu. Kemudian ada gulungan kawat, tempat kawat las. Biasanya gulungan ini dimasukkan ke dalam wire feeder. Selanjutnya ada wire feeder. Fungsinya untuk mengatur kecepatan keluarnya kawat las. Dan yang terakhir ada kawat las atau kabel kawat las. Merupakan fungsinya tempat keluarnya kawat las dari wire feeder ke ujung welding gun. Kemudian las GMAW ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metal aktif gas
jenis pengelasan GMAW yang menggunakan CO2 sebagai gas pelindung saat proses pengelasan. Kemudian ada metal inert gas, jenis pengelasan yang menggunakan argon dan juga helium yang merupakan gas mulia atau inert. Oleh karena itu dinamakan metal inert gas. Kemudian jenis dan fungsi gas pelindung. Untuk CO2 biasanya untuk aplikasi pengelasan atau baja karbon rendah. Sedangkan untuk gas inert biasanya untuk pengelasan bahan non logam seperti stainless, steel dan juga aluminium. Kemudian fungsi dari pengelasan GMAW ini sama sebetulnya dengan proses pengelasan lainnya untuk mendapatkan kekuatan sambungan yang diizinkan. Proses penyambungan 2 plat atau lebih untuk mendapatkan kekuatan yang diizinkan. Namun yang membedakannya adalah pengelasan GMAW ini merupakan pengelasan semi otomatis sehingga waktu pengerjaannya lebih cepat dibanding dengan proses pengelasan lainnya. Selain itu pula yang membuatnya cepat itu karena si kawat lasnya itu dalam berbentuk wire atau gulungan sehingga tidak perlu sering untuk menggantinya. Untuk selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pengelasan GMAW ini atau gas metal arc welding. Yang pertama, mempunyai efisiensi yang tinggi karena tidak perlu sering mengganti kawat lasnya karena dalam berbentuk gulungan. Yang kedua, dapat digunakan dalam segala macam jenis material dan juga posisi pengelasan. Dan yang ketiga dan juga yang terakhir, tidak menghasilkan slag atau crack sehingga dapat mempermudah proses pembersihannya. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama kekurangannya sering terjadi turn back saat pengelasan berlangsung. Yang kedua untuk kekurangannya sering terjadi cacat porosity saat gas pelindung tidak keluar dengan sempurna. Yang ketiga, setiap pengelasan harus lebih detail agar hasil dari las-lasan tersebut maksimal. Dan yang terakhir, busur seringkali tidak stabil. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari pemahaman yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.